saya hamba Tuhan. Karena begitu dia percaya kepada Tuhan Yesus, disadari tidak disadari, dia hambanya Tuhan Bapak Ibu. Tidak hanya anak Bapa, tetapi juga anaknya Tuhan, tetapi juga hambanya Tuhan. Dia tidak hanya mereka akan menjadi anak-anak Tuhan, tetapi sekaligus anak-anak yang melayani. Seorang hamba tidak mungkin seorang bayi bisa melayani. Kenapa Bapak Ibu kemudian dan saya saudara-saudari dibuat terus menjadi dewasa? Katakan amin Bapak Ibu. Karena mau dia kita layani, karena kita telah menerima dan disediakan semua yang kita butuhkan, bahkan lebih daripada itu. Haleluya. Bahkan sesungguhnya Bapak Ibu, dia sendiri telah melayani kita. Bahkan ke dalam maut. Pelayanan yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Hanya dilakukan oleh Yesus melalui korban penebusan darahnya sendiri. Bapak Ibu kita akan lihat di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Agak panjang Bapak. Karena kalimat inilah yang langsung disampaikan oleh seorang gadis muda yang pada waktu itu diperkirakan dia usianya sekitar 12 sampai 16 tahun. Tidak dicatat di dalam Alkitab Bapak. Tapi kalau sampai bertunangan, biasanya itu dia sudah di atas 12 tahun. 12, 13 tahun, itu untuk wanita Bapak. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi 6 bulan sebelumnya Tuhan sudah berjumpa dengan istri daripada Zakaria, sepupu daripada Maria bernama Elisabet, yang mandul dikatakan. Nah usia Elisabet ini sekitar 40 sampai 60 tahun. Karena dia sudah mandul, lama sekali menikah dengan Zakaria, seorang imam yang tidak memiliki keturunan. Tuhan mempersiapkan Yohanes Pembaptis melalui kelahirannya dari anak yang dikandung Elisabet pada usia tuanya Bapak. Nah kemudian di ayat ke-27 setelah Tuhan berurusan dengan Elisabet dan Zakaria, dia mencari, dia menemui Maria yang dipilih Tuhan untuk mengandung Yesus. Ayat ke-27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 2 kali disebutkan kata perawan dalam satu kalimat Bapak. Artinya dia benar-benar, terpujilah Tuhan Yesus adalah wanita yang kudus. Tidak disentuh oleh laki-laki. Tidak ada hubungan, tidak ada kenajisan yang dia lakukan. Dia kudus Bapak Ibu dan dia dipilih. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Bapak Ibu bisa lihat, Maria adalah orang yang beriman. Orang beriman kita dipanggil Bapak Ibu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu lihat unik di ayat ke-29. Dia tidak terkejut dengan kedatangan Gabriel. Dia terkejut dengan perkataannya. Gadis ini, perawan ini, orang beriman ini yang sangat muda memiliki hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia tidak kaget kalau malaikat datang. Dia sudah memiliki sebuah intimasi, keintiman yang cukup tinggi. Tapi dia kaget dengan perkataan malaikat itu. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Dia tidak terkejut dengan kehadiran Gabriel. Dia terkejut, kaget dengan perkataannya. Lalu bertanya di dalam artinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Bapa. Ayat 31, sesungguhnya
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak Ibu, apa rahasianya lagi? Kenapa Maria kaget? Karena perkataan pertama tidak menjelaskan apa yang pesan Tuhan akan disampaikan oleh malaikat itu kepada Maria. Dia hanya mendengar kalimat pembukaan bahwa dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena itu dia bertanya dalam hatinya, apa maksud perkataan itu? Dia katakan, malaikat tahu Bapak Ibu bahwa dirinya takut apa yang kira-kira akan disampaikan. Nah Bapak Ibu, apa yang disampaikan di ayat 31 ini bukan berita baik sesungguhnya bagi seorang gadis, tapi menjadi berita baik bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Adalah pesan yang tidak pernah diterima oleh gadis manapun. Satu-satunya wanita gadis yang menerima pesan ini adalah Maria sendiri. Dia tidak pernah mendengar kabar sebelumnya bahwa terjadi kejadian seperti ini. Tidak pernah ada. Bagaimana Bapak Ibu bisa bayangkan gadis yang sangat belia, yang polos, tiba-tiba menerima kabar yang di luar daripada kebiasaan. Kalau orang mengandung ada suaminya, ini masih tunangan. Biasanya pada zaman itu orang bertunangan itu sekitar 1 tahun. Paling sedikit. Paling sedikit mereka 1 tahun berkenalan, dekat keluarganya, baru kemudian mereka menikah sebagai pasangan suami istri. Nah di ayat 32 dilanjutkan lagi Bapak Ibu. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Bapa, anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Keturunan Daud itu Yusuf, bukan Maria. Tapi pesan itu disampaikan kepada Maria. Supaya genap ayat firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 15. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 15 Tuhan sudah berfirman Bapak Ibu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan perempuan Bapak Ibu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumitnya berbicara tentang salib. Disaliblah tumit Tuhan diremukkan dengan paku yang besar. Dijadikan satu dan diremukkan. Tuhan maha tahu, katakan amin Bapak Ibu. Dia bukan tidak mau tahu, dia maha tahu. Dia bukan Tuhan yang tidak mau tahu Bapak Ibu, dia maha tahu. Sebelum ini terjadi, Gabriel menjumpai Maria, dia sudah berfirman, dia sudah berkata, sejak di Taman Eden, rancangannya baik untuk kita semua, katakan amin Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dalam rancangannya. Rancangannya kebenaran, kemuliaan, kelimpahan. Itu rancangan Tuhan Bapak Ibu. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu lihat, pertama dikatakan taruh Daud. Setelah itu dibilang keturunan Yakub. Siapa keturunan Yakub? Abraham, Ishak, Yakub, keturunan yang dijanjikan Tuhan. Yakub menjadi Israel kemudian, tidak lagi menjadi Yakub ini penipu Bapak Ibu. Tetapi pangeran. Jadi Bapak Ibu yang ada di dalam perjanjian dengan Tuhan Yesus, katakan amin. Bapak Ibu dan saya, saudara-saudari ditetapkan dan telah diputuskan. Ketetapannya itu seperti keputusan Bapak. Ada undang-undang dasar 45. Begitu ditetapkan, apapun sekarang keadaannya di Indonesia, tapi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus digenapi. Itu bunyi undang-undang Bapak. Bagaimana prakteknya? Seharusnya undang-undang dasar ini
menjadi jiwa bagaimana pemerataan terjadi di Indonesia. Itu maksudnya. Lebih lagi firman Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Begitu dia berkata bahwa keturunan Abraham, Ishak, Yakub yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Maka begitu perjanjiannya dengan keturunan Yakub dan seterusnya sampai Daud, sampai kemudian Yusuf, ayah biologis daripada, mohon maaf, ayah jasmani, bukan karena Maria mengandung, bukan dari Yusuf Bapak Ibu. Ayah jasmani yang mengakui Yesus sebagai anaknya. Harus diterima. Jadi artinya Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk kesembuhan harus diterima. Bapak Ibu yang berdoa untuk masa depan anak-anak harus diterima. Hanya jadilah percaya. Terus percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, terus percaya. Sampai Bapak Ibu dan saya saudara-saudari menerimanya, katakan amin. Harus diterima Bapak. Kenapa? Karena sudah dibayar. Bayarannya mahal. Jadi kalau bicara tentang Tuhan Yesus semua utuh, katakan amin Bapak Ibu. Jadi kata holy, kudus itu akar katanya whole Bapak Ibu. Utuh, Bapak Ibu harus terima semua. Harus terima semua baru terang dunia itu terjadi. Harus terima semua, katakan amin. Jangan mau susah. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi tentang kekayaan ya Bapak Ibu. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Maria dengan polos mengatakan, ya kalau mengandung ya ada suaminya. Ya kalau lunas utang ada uangnya. Sederhananya begitu Bapak Ibu. Kalau sembuh penyakit harus minum obat. Itu pikirannya Maria Bapak Ibu. Kalau saya semakin diberkati, gaji harus semakin tinggi. Itu normalnya, normatif di dunia. Perkataan Maria. Tetapi jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah, Tuhan yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Bapa. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Elisabet punya Bapak Ibu. Sebab bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Langsung di ayat 38, ini keren Bapak Ibu. Hanya dengan 2-3 kalimat dijelaskan oleh Maria gadis muda, polos, bukan orang kaya. Karena Bapak Ibu akan lihat nanti. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Malaikat selesai. Malaikat itu meninggalkan dia. Sudah sampai Bapak. Pesan itu sudah sampai dan Maria sudah menerimanya. Saat itu juga Roh Kudus turun. Haleluya Bapak Ibu. Kemudian dikatakan Bapak Ibu, setelah itu Maria pergi Bapak Ibu ke rumah Elisabet. Ya pergi, karena dikatakan saudaramu, sistermu Elisabet mengandung 6 bulan. Dia ke sana dan dia tinggal di sana selama 3 bulan. Jadi menjelang persalinannya Elisabet, dia kembali. Karena dia sudah 3 bulan Bapak. Kandungan Maria 3 bulan kembali ke rumahnya dan Elisabet bersalin. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan Elisabet kepada Maria. Karena dikatakan pada waktu salamnya Maria sampai, kandungan dari Elisabet kalau di atas 4 bulan Bapak Ibu, gerakan bayi itu terasa. Jadi dia melonjak bayi ini di dalam kandungan Elisabet. Dan kalimat ayat 45 dari Lukas 1. Haleluya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakannya atau dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi begitu Bapak Ibu percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Itu
Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyiapkan. Langsung diterima Bapak Ibu, katakan amin. Jadi jadilah percaya. Kalau dunia tidak bisa dipercaya Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Amin. Percayalah kepada kabar baiknya. Nah lalu Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, anak muda, belia, mengandung, tanpa suami, belum pernah ada sebelumnya, langsung di ayat keempat, 6. Dia memuji Tuhan. Maria ini, jiwaku memuliakan Tuhan katanya. Begitu mendengar perkataan Elisabet meneguhkan percayanya, hatinya berseru memuji Tuhan Bapak Ibu. Gadis muda, polos, miskin dari kampung, didatangi Gabriel mengandung, memuji Tuhan. Tidak ada keluhan Bapak Ibu di mulutnya. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dia tidak katakan kemiskinan hambanya. Dia tahu dirinya di hadapan Tuhan tidak bisa dibandingkan. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Bapak Ibu bisa bayangkan mengandung dikatakan perbuatan-perbuatan besar. Kok saya Tuhan? Pilih yang lain dong. Saya kan takut, aib, najis. Nanti orang kira saya apa? Tuhan tidak pilih orang sembarangan. Katakan amin. Kalau Bapak, Ibu dan saya adik-adik beriman kepada Tuhan Yesus, dikumpulkan Tuhan pada pagi hari ini. Karena dia tahu, dia sedang mempersiapkan Bapak, Ibu dan saya menghadapi akhir zaman. Tetap menjadi semakin bersinar di antara kegelapan. Tetap bersuka cita di antara orang yang kesusahan dan penuh dengan ketakutan. Semakin kuat di dalam Tuhan, sementara orang yang menjadi lemah. Dan Bapak, Ibu dan saya membawa jawaban karena Yesus ada dalam hidup kita. Bapak, Ibu lihat perbuatan besar. Mengandung tanpa suami. Dia memuliakan Tuhan Bapak. Dia hamba Tuhan yang sesungguhnya. Hamba Tuhan yang sesungguhnya adalah yang berani menerima seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan bersorak-sorai karenanya. Boleh sukacita untuk Tuhan Bapak Ibu. Terima seluruh firman-Nya Bapak. Dan bersorak-sorailah untuk melakukannya. Kita akan terus berlatih, termasuk saya Bapak Ibu. Terus mau dilatih, Tuhan terus tolong saya. Saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak ngerti. Saya tidak paham. Ini bicara kerajaan-Mu, bukan hanya 4 tembok ini. Tapi Tuhan berbicara tentang kerajaannya. Amin Bapak Ibu. Perbuatan-perbuatan besar yang Kau lakukan kepadaku. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Mulai dari Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, keturunan kita ada dalam pegangan Tuhan. Amin. Keturunan kita akan menerima rahmat yang daripada Tuhan. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Bapak Ibu lihat perkataan Maria. Luar biasa imannya Bapak Ibu. Satu pun kata enggak ada miskin. Dia hanya katakan rendah. Dia hanya katakan kaya. Tetapi dari mulutnya sendiri padahal dia orang yang tidak punya menurut dunia Bapak. Nanti kita akan lihat korban apa yang dia bawa. Karena memang dia tidak tergolong orang kaya di dunia waktu itu. Tapi sekalipun dari mulutnya tidak pernah berkata saya miskin. Dia hanya katakan aku rendah. Dia mengangkat orang yang rendah. Tapi uniknya Bapak Ibu. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya ayat 53 ampun Bu, 54, 55 sekarang. Nah, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.
Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Dia tidak pernah merasa miskin, katakan amin Bapak Ibu. Tidak pernah. Dia tidak pernah mau berkata saya miskin. Tapi Bapak Ibu lihat di ayat 53. Ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dia tidak menyebut kata miskin Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan perkataan Bapak Ibu. Iblis mau Bapak Ibu merasa bahwa kita ini miskin, tidak punya apa, oh saya nggak punya apa-apa. Mulai sekarang jangan mau Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Bapak Ibu, Maria melahirkan Yesus. Kita lihat Bapak Ibu di Lukas 2, Bapak Ibu bisa lihat kenapa sebenarnya kalau menurut ukuran dunia dia miskin Bapak Ibu. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Ini Yesus telah lahir Bapak Ibu, usianya 8 hari. Dan ketika genap 8 hari dan ia, baby Jesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini adalah persembahan yang paling rendah nilainya Bapak Ibu, bagi orang yang tidak mampu. Kita lihat Bapak Ibu, Imamat 12 ayat 6. Karena kalau dia kaya Bapak Ibu, ini yang harus dipersembahkan di kalimat pertama. Imamat 12 ayat 6, bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran. Dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Keluarga Yesus, Yusuf, Maria, ibu bapaknya, orang yang tidak punya. Tapi orang-orang ini sangat kaya. Kaya. Dari persembahannya kita melihat bahwa menurut ukuran dunia, menurut hukum Taurat, dia orang yang paling tidak punya Bapak. Tetapi menurut kasih karunia Tuhan, dia menerima rahmat karunia yang berlimpah karena sedang merawat juru selamat untuk menyatakan dirinya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah diukur iman Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu dengan saldo bank, katakan amin. Jangan pernah diukur waktu kita berkaya, saya diperkaya, saya sangat kaya. Karena kondisi Bapak Ibu dan saya di dalam Tuhan sesungguhnya sudah sangat kaya, katakan amin Bapak Ibu. Nggak ada kekurangan. Dunia mengatakan oh dia belum punya ini, belum punya itu. Dunia melihat Bapak Ibu, oh Yusuf, Maria nggak punya domba untuk dipersembahkan. Dunia melihat, tapi Tuhan tidak memandang itu. Tuhan melihat kayanya kita karena kita taruh iman kita kepada yang maha kaya, yang punya langit bumi, yang sumber kehidupannya bukan berasal dari apa yang ada di tangannya, tetapi apa yang dimiliki Tuhan. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kita lihat lagi Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kekayaan? Supaya tidak bingung Bapak Ibu. Supaya tidak bingung. Apakah salah berdoa tentang kekayaan? Enggak. Karena tanpa didoakan Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus Tuhan sudah sangat kaya. Maka Tuhan ingatkan waktu Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumahnya Tuhan. Banyak orang tidak tahu bahwa kita sendiri adalah baitnya Tuhan. Sehingga harus diingatkan, tidak tahukah kamu bahwa seluruh penyakitmu sudah ditanggung. Tidak tahukah kamu bahwa seluruh keperluanmu sudah disediakan.
Perkataan itu sama dengan itu Bapak Ibu. Sehingga si jahat mau kita memiliki pikiran kita terbatas, tidak punya apa-apa. Karena dia mau kita mengandalkan diri kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita mengandalkan dia sepenuhnya, semuanya. Markus 12 ayat 41 sampai 44 Bapak Ibu. Bagaimana spirit kekayaan, roh yang kaya ini ada pada orang yang percaya Bapak Ibu. Seperti Maria tadi. Dia tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Ya dia cukup menghaturkan tekukur, dia pakai itu Bapak Ibu. Ya saya miskin, saya tidak punya domba. Tidak ada perkataan seperti itu Bapak Ibu. Markus 12 ayat 41 sampai 44, judulnya persembahan seorang janda miskin. Jelas ditulis Bapak Ibu, supaya mengerti kita bahwa yang miskin disebut Tuhan itu apa. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit sangat kecil Bapak Ibu. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Tahukah Bapak Ibu apa rahasia dibalik daripada kata seluruh nafkah? Karena dia tidak hidup dari nafkah yang dimilikinya. Dia hidup dari Tuhan yang menafkahinya hari lepas hari oleh kemuliaan Tuhan Yesus. Bangkitkan iman Bapak Ibu. Bahwa hidup Bapak Ibu tidak tergantung dari, terpujilah Tuhan Yesus yang memberkati kita dengan usaha, jualan, kantor, sekolah. Tapi please jangan hidup dari itu. Hidup dari apa yang Tuhan sediakan, katakan amin. Waktu Tuhan berkata burung pipit di udara dia pelihara. Yang tidak menabur, tidak menuai, tidak bisa menyimpan dalam lumbung. Dipelihara oleh Bapa. Lebih lagi engkau yang jauh lebih berharga daripada burung pipit. Jadi jangan andalkan hasil tanganmu. Berkat Tuhan adalah dirinya sendiri. Hidup dari itu Bapak Ibu. Praktekkan iman ini Bapak Ibu. Hari-hari terakhir ini tidak main-main. Akan digoncangkan semuanya. Sampai tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Orang-orang yang tidak tergoncangkan, dunia akan berubah Bapak Ibu. Dengan berbagai dinamikanya. Kalau sudah dunia bergoncang, kenapa Bapak Ibu masih dan saya mau berpegang kepada apa yang ada di dunia? Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya telah dipindah, katakan amin, kepada kerajaan terangnya di mana Dia menyediakan semuanya. Supaya dunia tahu bahwa Dialah Tuhan. Dia bukan membuat perbedaan supaya Bapak Ibu dicemburui, iri hati, dicemburui dengan ingin tahu supaya Tuhan menjadi Tuhan mereka. Haleluya Bapak Ibu. Supaya mereka mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Bukan juru selamat sekelompok orang Bapak Ibu, Dia juru selamat dunia. Haleluya Bapak Ibu. Beberapa ayat terakhir Bapak Ibu, Mazmur Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 2. Bapak Ibu dan saya, adik-adik sekalian, mulailah serius Bapak Ibu. Serius dengan firman Tuhan. Semua akan tergoncang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat berita-berita, kok bisa ya? Kok aneh ya? Iya, karena semua harus digoncangkan. Sampai tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yesus ada batu karang, batu penjuru yang tidak tergoncangkan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari Dia dengan segenap hati.
Yesus yang ada di dalam kita, yaitu rohnya yang kudus, katakan amin Bapak. Itu yang menjadi Bapa, penolong, penghibur, sumber kekuatan, sumber kehidupan Bapak Ibu sekalian. Baru 2-3 hari lalu saya mendengar kabar Bapak Ibu. Seorang dokter, rekan sekerja, rekan yang seangkatan kami. Dia tiba-tiba berpulang Bapak Ibu. Pada waktu hendak memeriksa pasien, sore hari itu dia terbangun dan pasien yang teriak-teriak karena dia menggelepar di bawah Bapak Ibu. Dokter ini mulutnya berbusa dari telinga dan hidungnya keluar darah. Cepat cerita diberitakanlah bahwa dia sudah menderita HNP sejak lama. Nyeri pinggang, saraf kejepit. Kalau tanpa Yesus Bapak Ibu, kalau tanpa Yesus, mungkin saya menjadi salah satu seperti Pak Dokter itu. Bapak Ibu yang beriman kepada Tuhan Yesus, beriman lebih daripada segala nama merek obat, untuk apapun keluhan. Di subuh itu, di pagi itu, saya yang tidak bisa bernafas dengan normal karena nyerinya ampun-ampun Bapak Ibu. Hari itu juga, saat itu juga, seluruh rasa sakit akibat penyempitan saraf karena kejepit Bapak Ibu hilang total. Oleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu, saya bisa merasakan, ya ampun Tuhan. Dia yang didatangi untuk mengobati orang, beliau sendiri dan juga sudah waktunya Bapak Ibu mengalami seperti itu. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, kita semua keluar dari ruangan ini, sampaikan kabar baik. Oh, Yesus adalah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada satupun yang tidak dia selesaikan. Segala penyakit, segala kelemahan setelah dipukul, dia menjadi miskin bahkan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu diperkaya dan telah diperkaya, katakan amin. Sehingga melihat janda miskin tadi, memiliki 2 peser uang, dia tidak merasa miskin Bapak Ibu. Dan dia berikan semua nafkahnya karena dia tahu sumber kehidupannya adalah dari Tuhan. Bapak Ibu, apakah secara kebetulan Tuhan lihat-lihat begini siapa yang paling kecil, siapa yang paling besar? Enggak. Mohon maaf Bapak Ibu, sangat serius. Tuhan hanya ditarik oleh orang yang beriman. Maria, orang yang beriman. Janda miskin ini beriman, hidupnya dipelihara Tuhan. Bukan dari apa yang ada di tangannya. Itu yang membuat Tuhan. Kan lumayan lama kalau kita nungguin orang kasih persembahan Bapak Ibu. Tapi Tuhan dapat ketarik. Karena tanpa iman tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tertarik, berkenan dan melihat. Dan janda ini menjadi kesaksian sampai hari ini. Bahwa upahmu, gajimu jangan bersandar dari itu. Bersandar kepada Tuhan. Iblis mau, oh kamu harus naikkan gajimu, caranya begini. Nanti miring ke kiri, miring ke kanan, jangan mau Bapak Ibu. Punya 1 rupiah hidup. Kalau hari ini tinggal 1 kilo, jadikan bubur supaya dapat sekian hari. Kalau tidak bisa beli beras, ada ketela Bapak Ibu. Kalau tidak cukup ketela, tanam di rumah dulu supaya nanti Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dia lebih daripada segala harta di dunia ini Bapak Ibu. Sehingga darahnya tidak bisa dibeli dengan harta. Tidak bisa dibeli dengan emas perak. Maka dosa kita harus dibayar dengan darahnya. Dan sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang sangat kaya dalam Kristus. Sangat berlimpah, katakan amin. Sehingga seperti Maria dalam keadaan dia tidak apa-apa punya Bapak Ibu menurut dunia. Engkau melakukan perbuatan yang besar. Dia tidak menunggu sampai rumahnya direnovasi dulu. Mungkin rumahnya harus jadi ABC dulu baru mengatakan perbuatan besar Tuhan. Tidak terjadi perubahan apa-apa secara ekonomi. Bahkan di dalam tubuhnya terjadi perubahan karena dia mengandung juru selamat dunia. Dan dia katakan perbuatan besar. Hanya orang beriman yang bisa berkata demikian. Jadilah kuat Bapak Ibu, jadilah teguh. Dan penutup Mazmur 103 ayat 20 sampai 22. Haleluya. Mazmur 103 ayat 20 sampai 22.
Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Untuk rumah tangga, ibu-ibu yang saat ini sedang berdoa untuk putra-putrinya. Aku bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan putra-putriku adalah pewaris kerajaan. Jangan lagi berkata-kata dengan cara dunia berkata-kata, kamu nakal nak, kamu pemberontak. Jangan Bapak Ibu. Sekarang jadilah orang-orang yang beriman dengan memperkatakan apa yang Tuhan sudah sediakan. Bagaimana cara membedakan apa yang dari Tuhan dari bukan Bapak Ibu? Setiap perkataan yang berasal dari Tuhan itu selalu isinya kasih. Tidak menyalahkan. Kasih, katakan kasih. Kasih. Yang kedua, isinya kebenaran. Bukan keadaan dan perasaan. Kebenarannya di dalam Yesus Tuhan. Tadi kita sudah baca Bapak Ibu. Dia memberikan rahmat kepada orang yang takut kepada Dia sampai kepada seluruh keturunannya. Tunggu waktunya Bapak Ibu. Sabar kalau lihat anak-anak masih belum seperti yang kita inginkan. Tapi terus tabur kasih, kebenaran. Dan yang ketiga, sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu jangan pernah mau dibebani. Oh anakmu nanti menjadi A, menjadi B. Jangan mau Bapak Ibu. Naikkan pujian seperti kesaksian Bu Ella tadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, kita persiapkan hati untuk memberi persembahan Bapak Ibu. Dan sambil Bapak Ibu mempersiapkan, kita bisa buka Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Pada waktu Tuhan katakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yang dimaksud adalah rohnya. Rohlah yang memberi hidup Bapak Ibu. Mohon maaf, tidak bicara tentang keuangan kekayaan. Itu hanya tools untuk transaksi di dunia ini Bapak Ibu. Transaksi dengan sorga sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Jangan berpikir bahwa tentang kerajaan sorga selalu bicara tentang harta, tentang itu sudah embedded, sudah jadi satu dengan Bapak Ibu, katakan amin. Bapak Ibu gak kejar berkat, berkat yang kejar Bapak Ibu dan saya saudara-saudari semua. Hidupi di situ Bapak Ibu dan terus bertekun di sana. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Aku bersyukur Tuhan. Aku berterima kasih, masa depanku ajaib, masa anak-anakku ajaib. Seluruh keluarga besarku diselamatkan. Sebut namanya, aku berdoa untuk si A, si B, beli putu, Komang, Ketut, keluarga Tuhan, namanya tercantum dalam kitab kehidupan di sorga. Terus Bapak Ibu, pemberian yang terbaik, yang terindah bagi keluarga besar. Apalagi kalau bukan keselamatan Bapak Ibu. Daging sama sekali tidak berguna. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak, kami berterima kasih. Kesimpulannya Bapak Ibu. Sebagai orang hamba Tuhan itu adalah orang yang percaya Bapak Ibu. Beriman kepada Tuhan Yesus. Kita terus berlatih untuk selalu mengatakan iya. Iya untuk setiap firman dan perkataannya. Yang adalah roh dan hidup, kita dipanggil menjadi hambanya, yaitu pelaku firman-Nya. Begitu Bapak Ibu menjadi pelaku firman-Nya, seluruh kebutuhan Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang diperlukan dan Dia menyediakan. Saya sangat diberkati dengan satu hari, mohon maaf saya sampaikan di sini Gong Deki. Satu hari Gong Deki buat Insta Story atau apa, beliau bersih-bersihkan rumah. Wow, saya suka cita, keren Gong Deki. Keren. Bersihkan apapun yang tidak perlu di dalam rumah kita Bapak Ibu. Termasuk di hati kita. Dan buang semua sampah, katakan amin. Dan terima semua kemuliaan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sangat kaya. Tidak perlu cari kekayaan. Karena kekayaan itu ada di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Seperti janda yang tadi. Dia lebih kaya daripada orang-orang yang disebut kaya oleh dunia waktu itu. Karena dia memberikan seluruh nafkahnya.
karena hidupnya bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah dipanggil menjadi hamba-hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu, dan kami bersyukur segala keperluan kami Tuhan yang memenuhinya seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saat terindah duduk dekat di kaki-Mu, mendengar segala firman-Mu. Saat termanis, saat Kau di